Seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri di Medan, Sumatera Utara menjadi korban perundungan dan penganiayaan sejumlah temannya hingga mengalami trauma berat. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Korban perundungan dan penganiayaan berinisial MHD ini kini mengalami trauma berat pasca dirundung dan dianiaya oleh teman dan kakak seniornya. Siswa berusia 14 tahun yang duduk di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri dianiaya dengan berbagai macam cara. Mulai dari tangan korban disundut oleh api oleh para pelaku, hingga korban disuruh memakan sendal yang berlumpur dan meminum air liur para pelaku. Perundungan tersebut terjadi pada Kamis 23 November 2023 lalu. Saat itu, korban tengah duduk di sebuah kedai, kemudian dihampiri para pelaku yang kemudian membawa korban ke sebuah tempat di Jalan Pertiwi, Medan. Akibat peristiwa ini, orang tua korban pun melapor ke Polrestabes Medan. 2 orang pelaku sudah kita amankan. Dari kejadian tersebut, kami dari Satreskrim Polrestabes Medan sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan akan muncul pelaku lain. Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman dan memburu pelaku lainnya. Menurut polisi, motif para pelaku menganiaya karena sakit hati antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, kita sudah terhubung dengan orang tua korban, ada Ibu Hairani. Selamat siang, Ibu Hairani. Selamat siang. Baik, Ibu, sebelumnya kami turut berduka, prihatin juga terkait dengan kondisi yang menimpa anak Ibu. Dan kalau boleh tahu, Bu, hingga hari ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah perlahan membaik dari rasa trauma yang dialami? Sekarang anak saya lagi sama PPAI, dokter psikolognya melakukan cek berikutnya ke rumah sakit Pringadi. Iya, Ibu, selain ada dugaan kekerasan, ada tanda di fisik tadi ya Bu ya, saya lihat ya. Apakah ada tanda-tanda lain gitu, yang tanda-tanda kekerasan yang lain yang dirasakan oleh anak Ibu? Keluhannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Terutama mental anak saya. Karena kita sudah serahkan, sudah ditangani oleh dokter psikolognya. Anak saya alhamdulillah agak membaik dikit karena trauma yang sangat-sangat mendalam kepada anak saya. Iya. Anak Ibu juga informasinya suka mengigau Bu ya ketika malam hari gitu, mengingat kejadian yang sebelumnya ini Bu. Iya, setelah datangnya psikolog kepada anak saya, insya Allah itu beransur-ansur sudah membaik, dan psikolog dan para PPAI telah membawa anak saya ke rumah sakit untuk menangani kasus anak saya. Betul. Penanganan. Bu Hairani, untuk motifnya sendiri dari pelaku kekerasan ini, apakah sudah diketahui oleh pihak keluarga, dan sebelumnya apakah anak Ibu ini pernah menceritakan rentetan dari bullying baik secara fisik ataupun juga mungkin secara verbal yang dilakukan oleh para pelaku? Sebenarnya anak kita bergabung di sekolah MAN 1 itu baru 4 bulan. Karena anak kita kelas 1 ya, kelas 10 itu kelas 1, bulan 7. 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi bulan 8, 9 dia nyaman. Bulan 10 anak saya sering cabut. Ketika itu suami ditelepon sekolah, pihak sekolah, bahwasanya anak saya ada 18 hari tidak sekolah. Jadi disitulah kita nggak mengetahui bahwasanya anak kita ada dalam tekanan mereka. Iya, dari bulan 10. Jadi kita nggak begitu ngeh terhadap anak.
biasalah kenakalan remaja karena dia mau cari jati diri gitu. Tapi rupanya dia nggak sekolah itu karena ada tekanan-tekanan terhadap anak saya. Nah, tapi belum ada kekerasan fisik, hanya mental aja. Oke, dari penuturan anak ibu, apa alasan teman-temannya itu berlaku kasar kepada anak ibu? Apakah sebelum kejadian tersebut, anak saya 3 hari sebelumnya dia minta pindah dari sekolah tersebut kepada saya. Apa alasan kau mau pindah sekolah di situ? Mak, tolonglah pindahkan Habib dari sekolah Man 1 ke Al-Wasliyah. Di sini namanya Mu'alimin. Saya basic saya di agama. Saya nggak bisa di situ, nggak kuat. Katanya, kenapa kamu? Apa alasannya kamu mau pindah dari Man 1, sementara Man 1 itu kan sekolah favorit. Saya bilang sama anak saya. Jadi dia bilang karena saya basicnya agama, saya di situ banyak pelajaran umum, misalnya matematika, fisika. Saya bilang itu ada solusinya, kita buat. Nanti kita datangkan guru les ke sini. Tapi saya ini dengar dari orang tua laki-laki Habib bahwasanya anak kita bisa mengikuti matematika, fisika, itu semua bagus nilainya. Baik, Ibu. Ini terakhir Ibu, untuk ke depan apa yang Anda harapkan dari penanganan kasus ini terhadap anak-anak dan juga kepada pelaku, Bu? Saya selaku orang tua Habib yang mewakili anak-anak bangsa, generasi bangsa, jangan ada lagi seperti Habib-Habib yang lain. Baik. Kepada Habib-Habib yang lain, harapan kita janganlah kita menutup diri terhadap kasus ini, karena anak kita antarkan sekolah untuk mendapat pendidikan, tetapi kita mendapatkan terhadap kepada anak-anak kita tekanan demi tekanan. Jadi kita mengantarkan sekolah anak kita tidak nyaman, tidak senang, dan tidak tenang. Baik, terima kasih. Tolonglah dituntaskan ini setuntas-tuntasnya. Boleh nggak, Dek, kita berterima kasih? Saya mengucapkan terima kasih. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya mengucapkan terima kasih yang mendalam dari pihak keluarga korban, yaitu Muhammad Habib Talimunte, yang sedalam-dalamnya berterima kasih kepada jajaran kepolisian, yaitu Polresta Medan, terutama kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara telah menindak tegas. Dan iya, baik. Terima kasih Ibu Khairani atas informasi dan waktunya. Semoga saja kasus ini segera mendapatkan perhatian dari pihak-pihak kepolisian, sehingga seperti yang Ibu tadi sampaikan tidak ada lagi Habib-Habib yang lain yang mengalami kasus kekerasan seperti ini.